Kalau kita nyiapin dana pendidikan anak, sebetulnya juga sebaiknya tidak mengesampingkan kita punya rencana yang lain. Tapi kalau jadi kadang ada untuk persiapan kuliah anak, gitu kan. Padahal kitanya masih hamil, berarti kan masih lama sekali. 17 tahun kemudian bisa ke saham. Ke saham, Iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali berani mencari karena jawaban tidak datang sendiri. Hari ini saya merasa fresh, sejuk karena ada di lokasi yang sangat indah dan ditemani oleh pakar financial planner kita, Bu Ida. Halo Bu Ida. Ya, halo Bu Nani, senang sekali lama gak ketemu nih. Iya, sebulan ya. Masih sebulan ternyata. Iya, cepat sekali tapi. Sebulan sekali kita ketemunya maksudnya. Gitu ya. Sebulan apa 1,5 bulan? Kira-kira segitulah ya. Ya, oke. Ini Bu Ida barusan aku googling nih ya, lihat-lihat gitu. Karena sekarang kan ini lagi bukan era ya, saatnya anak masuk sekolah ya. Udah pusingnya. Betul. Banyak emak-emak yang mulai pusing nih. Iya, betul. Terus di googling ini aku bisa baca ini dari Hoshiura Foundation. Iya. Yang ditulis di sini nih ada 3,9 juta anak yang tak bersekolah. Sebanyak 25,5%-nya mengalaminya karena adanya biaya, kekurangan biaya. Iya. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang dilema ya, gimana ya, di pendidikan itu penting, tapi uang juga penting ya. Iya. Dan pendidikan penting, perlu uang. Nah, itu dia, nggak bisa jalan sendiri-sendiri ya. Iya. Gimana ya, gitu ya. Nah, bagaimana nih jadinya? Sebenarnya waktu terbaik kita. Nah, kita itu kan kadang-kadang tuh nggak sadar dengan waktu. Iya. Tahu-tahu gitu kan ngertinya, tahu-tahu gitu 1 tahun, tahu-tahu tahun baru lagi gitu ya. Tahu-tahu anak harus sekolah gitu. Betul, tahu-tahu anak sekolah. Nah, sebenarnya waktu yang tepat kita untuk mempersiapkan biaya pendidikan anak tuh kapan nih, Bu Ida? Ya, kita ngomongnya ideal dulu ya. Iya dong. Nah, idealnya tuh begini. Kalau ada sepasang suami istri, terus memang dia berencana punya anak, misal, yuk kita mau planning kapan? Kadang ada yang nge-planning gitu. Kalau memang sudah punya niatan mau punya anak, sebetulnya idealnya di saat itulah mulai menyisihkan penghasilannya untuk dana pendidikan anak. Jadi semakin dini, jadi nggak ngoyo nantinya kan, berarti kan time-nya semakin panjang. Untuk menuju anak masuk sekolah. Jadi sebetulnya begitu kalau kita ngomong idealnya. Jadi begitu kita menikah dan memang ketika kita menikah itu pengen punya anak karena sekarang kan ngetrennya ada yang begitu itu. Yang kan adanya pengennya nikah aja, nggak usah punya anak kayak gitu kan ya. Nah, ketika kita punya niat punya anak, maka saat itu juga kita harusnya mulai mempersiapkan ya. Mulai menyisihkan itu. Jadi omongan dengan pasangan sudah, yuk kita mulai nyisihin untuk dana pendidikan. Begitu idealnya seperti itu gitu. Karena semakin panjang waktunya kita menyisihkan, jadi nggak perlu ngoyo banyak-banyak gitu kan. Betul, karena waktunya lebih panjang jadi gitu. Bisa Nah, terus bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitung. Nah, ini dia nih ya. Menghitung berarti kita harus tahu rencananya. Nanti kalau aku punya anak, misal dari TK dulu gitu. Atau playgroup dulu. Sekarang kan ada preschool gitu. Naksir sekolah di mana gitu. Nah, kalau udah naksir kan nggak masalah kita ngelihat, ngintip kira-kira di situ misal biaya yang dibutuhkan, uang masuknya berapa. Berarti kita itu udah punya cita-cita dulu ya. Saya pengennya anakku sekolah di sini gitu ya. Jadi nggak bisa ngambang-ngambang di mana gitu. Karena nantinya kita harus sesuaikan dengan kemampuan kita. Artinya kita naksir ternyata kita nggak mengintip atau cari info berapa biaya di sana. Sekian itu kita bingung lagi. Bagusnya begitu. Ada kok ini
sekarang ini nggak tahu ya, sekolah-sekolah favorit itu malah orang tua yang ada yang belum hamil berniat itu udah memang sudah shopping sekolahan. Oh gitu? Iya, ada yang hamil itu udah inden karena ada sekolahnya memang most wanted gitu, ada. Ada. Nah, barangkali itu mereka sudah mulai mencari nih sekolah mana yang semuanya nantinya bisa mereka jangkau. Ya, berarti itu dia sudah matang itu ya. Iya, betul. Ketika dia menetapkan diri untuk menikah dan punya anak tuh dia sudah mindsetnya udah bagus kan ya. Betul. Harusnya memang begitu ya. Iya. Memang harusnya begitu sih. Iya, supaya nanti fondasinya udah kuat ke sana ya. Baik-baik aja. Jadinya, gitu. Jadi benar-benar kita mempersiapkan masa depan anak kita ya. Dengan cara yang benar sesuai kemampuan kita. Betul. Nah, bisa nggak ya kira-kira disimulasikan ini Bu Ida? Kalau misal aku zaman muda nih. Aku hari ini hamil. Ya, misalnya. Gajiku per bulan 7 juta. Nah, gimana nih saya ngaturnya? Ya tadi seumpama kita udah mulai naksir sekolah, biasa kalau kita udah kepengen punya anak, pasti udah berangan-angan nanti tak sekolah di sini gitu kan. Kita tahu, kita lihat dulu nih, oh ternyata di sana yang diperlukan untuk masuk, apalagi barangkali yang ditaksir adalah sekolah swasta, pasti ada uang pembangunan, uang masuk atau uang pangkal, uang pangkal, ada SPP, barangkali ada iur beli seragam dan sebagainya, itu kita kalkulasi. Nah, kalkulasi itu nanti kan berarti kita harus menunggu waktu nih. Kita masih hamil, misal hamil melahirkan sampai anak preschool barangkali di umur berapa, preschool 3 tahunan misal gitu. Berarti kita 35 tahun lah ya. 5 tahun gaknya ya, 3 tahun. Emang udah sekolah ya 3 tahun? Anak saya sekolah semua 3 tahun. Oh ya? Iya. Masya Allah. Preschool. Jadi sekolahnya panjang. Pantes cerdas-cerdas ya. Sekolahnya bermain, jadi happy mereka. Ya, nah itu nanti kita perkirakan per tahun kenaikan lah 10-15%. Jadi misal di sana butuh 15 juta, misal begitu. Nanti setiap tahun kita naikin inflasi 10-15%. Sebentar. Misal gini, ketika kita menghitung, itu per pentahapan, misalnya preschool dulu berapa dihitung, terus kita bagi, atau langsung total sampai dia selesai. Misalnya aku pengen anakku lulus sarjana, misal aku hitung preschoolnya berapa, kemudian SD berapa, SMP berapa, SMA sampai kuliah total, berarti berapa tahun aku ini ngitung tabungannya. Bisa itu atau per tahapan? Bisa, tergantung kemampuan ekonomi keluarga. Ya, kalau memang mampunya yang baru dipersiapkan itu sekolah mungkin TK, ya enggak apa-apa, itu disiapin dulu untuk TK. Tapi kalau memang kita bisa nih sampai anak kuliah, misalnya dihitung dari anak TK, SD, SMP sampai kuliah, bisa kita kalkulasi. Tapi kita juga harus tahu nih kira-kira berarti SD-nya mau SD mana, sampai itu udah dijelasin sampai kampusnya nanti kampus mana. Kan sekarang kita sudah bisa ngelihat nih biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Iya, nanti bisa kita kalkulasi plus dengan kenaikan setiap tahun 10-15%. 10-15%. Ternyata inflasi pendidikan di Indonesia tuh sekian itu. Tinggi juga ya? Sangat tinggi. Iya. Kayaknya tanah kalah deh. Sepertinya iya. Kalau tanah tuh kayaknya per tahun hanya 5% ya. Tuh lambat. Iya. Oh, ini sampai 15% ya. Pendidikan dan kesehatan. Jadi ini sesuatu yang bagus kah? Dari sisi ekonomi? Makanya kalau tidak disiapin dari dini, ngos-ngosan. Jadi kalau kita nyiapin jadi jauh-jauh waktu dari kita punya niat untuk punya anak, nah, kan tidak terlalu Bu Nani. Itu sebetulnya. Tapi terkadang ada orang tua, rak popo nggak apa-apa, anak-anak punya jalannya rezeki masing-masing gitu. Tapi biasanya begitu nanti ngos-ngosan pada saat anak mau masuk sekolah. Iya betul sih. Betul sih ya. Allah itu
ketika kita lahir itu sudah bersama dengan rezekinya. Betul. Tapi kan ada ikhtiar ya. Iya, ada upaya rezeki di situ. Kan nggak datang sendiri. Nggak tiba-tiba. Iya, harus dijemput katanya kan ya. Direncanakan kan gitu. Iya. Kalau langsung datang sendiri sih saya tidur aja. Iya, datang sendiri. Iya. Oke, ya ampun. Tapi kayaknya kalau nggak agar lebih ringan itu kalau kita per tahap kali ya. Nah, ada yang begitu ya. Tadi maksud saya tergantung dari kemampuan setiap keluarga. Kalau memang jangkauannya baru jangka yang terdekat, ya terdekat. Itu dulu saya, Bu. Jadi saya memang ya tahu sendiri ya dari nol gitu. Kayaknya kita dari minus ya mulainya. Minus ya. Dari terima gaji amplopan ya. Ya Allah, jadi curcol nih ya. Nah, itu dulu saya tahu hamil. Nah, saya cari info soal sekolahan itu. Pikirnya 3 tahun yang penting pilih sekolah yang packagingnya bukan sekolah yang kayak anak sekolah tapi cenderung bermain gitu. Nah, saya main. Itu yang preschoolnya ya? Preschoolnya saya cari, ternyata butuh uang sekian. Nah, pada saat hamil itu saya memang fokus untuk nanti masuk sekolah itu. Berarti kita menghitungnya kebutuhan untuk preschool itu. Iya. Totalnya berapa? Betul. Dibagi jumlah bulan dari lahir sampai saatnya masuk preschool. Bisa kalau mau begitu, tapi kalau pengen kan terkadang pengen aku pengennya setahun uang untuk preschool tercukupi. Tahun berikutnya prepare lagi untuk jenjang berikutnya. Ya. Kayak gitu. Oh iya. Jadi waktu kita sesuaikan dengan keinginan kita ya. Betul. Nah itu malah nantinya, maaf, kadang kan kita nggak tahu di tengah jalan kita punya rezeki tiba-tiba ada kerjaan apa, kita ada bonus, ada barangkali THR. Nah dengan memotivasi diri, berarti kita udah tetapin tujuan keuangan nih Bu Nani untuk biaya preschool harusnya 3 tahun gitu kan. Aku harus rengkuh maksimal 2 tahun misalnya gitu. Berarti nanti kalau dengan penghasilanku cuma sekian, nggak bisa nih normal 2 tahun. Nah, kita kan udah punya asumsi, ada gaji keberapa, barangkali ada bonus, masukin lagi kayak gitu. Ada gaji ke-13, ada gaji ke-14. Nah, ya nggak semuanya itu dimasukkan, tapi ada porsi untuk nambahin itu supaya kita nggak harus nunggu 3 tahun. Gitu. Kita punya strategi begitu, supaya nanti kita punya spelling waktu lagi untuk nabung lagi, untuk nyiapin jenjang berikutnya. Begitu terus. Dan itu harus kita siapkan minimal 18 tahun. 18 anak kuliah tahun. Minimal 18 tahun. Kalau pakai preschool 20 tahun. Ya, itulah bentuk tanggung jawab orang tua. Orang tua. Begitu nih ibadah. Enak. Enak Bu. Enak kan ya. amalan ya, nanti balasannya di sana nih. Kita melaksanakan itu dengan happy kok ya. Happy. Dan itu tidak menjadi beban kalau untuk orang tua. Iya. Kalau apapun untuk anak itu pasti menyenangkan. Menyenangkan. Ya. Rumah jadi ramai. Ini yang dilakukan ini adalah bagaimana sebagai kita orang tua bisa kewajibannya kita sebagai orang tua bisa kita laksanakan dengan baik. Betul. Tapi juga kita nggak merasa stres gitu kan ya. Makanya tetap bisa menikmati hidup ya. Iya. Nah, harapannya begini Bu. Ini tadi ya, kalau kita nyiapin dana pendidikan anak, sebetulnya juga sebaiknya tidak mengesampingkan kita punya rencana yang lain. Jadi kadang-kadang, aku harus memberikan yang terbaik nih untuk anak, sekolah yang termahal, terbagus, padahal biayanya gede. Sehingga penghasilan kita barangkali tersedot lebih dari 50% untuk dana pendidikan anak. Sehingga kita mengesampingkan kita rencana pensiun. Nah, kalau fokus ke anak semua, kita nggak prepare pensiun, kasihan nanti. Anak sih sukses, tapi kita betul. Jadi beban lagi. Nah, gimana supaya kita bisa, kalau Tuhan ngasih kita rezeki agak longgar, bisa paralel. Pendidikan anak jalan, dana untuk persiapan pensiun kita juga jalan. Iya. Jadi kita seimbang ya. Iya. Anak kita pikirkan, diri sendiri juga dipikirkan. Iya. Jadi jangan seperti lilin ya, menerangi sekitarnya, tapi dirinya sendiri hancur. Kadang orang lupa di situ. Aku membuat yang terbaik gitu. Iya betul. Tapi nantinya jadi beban anak. Iya, kasihan betul, kan betul. dia.
Ya, betul. Nah, terus nih, untuk tadi tuh mempersiapkan, kan kita udah planning nih ya. Iya. Anakku mau sekolah di sini, betul. Saya 1 tahun harus bisa sekian. Iya. Itu untuk mencapai itu mana yang lebih baik? Melalui jalur menabung, atau melalui jalur investasi? Ya, menarik sekali. Ya, ini tergantung waktunya tadi. Kalau kita prepare, misal ini untuk tujuan yang agak yang tadi aja preschool atau nggak TK ya Bu. TK itu kan usia 5 tahun. 5 tahun. Oke, kita persiapan dari kita hamil misal begitu. 5 tahun nabung ataukah investasi gitu. Kalau 5 tahun kita pakai nabung, kalah sama inflasi jelas. Nah, iya, pasti kita pilih yang investasi. Cuman 5 tahun itu bukan waktu yang panjang sekali kalau kita mau pikirnya investasi, apalagi memilih instrumen yang sensitif terhadap pasar gitu. Nah, apalagi kita berpikir lagi pendidikan ada sesuatu yang pasti yang harus kita lakukan untuk anak. Kita harus mikir lagi ke instrumen yang lebih aman. Imbal hasilnya juga lumayan, tapi ya tetap lumayan, bukan kalau yang fluktuatif kan memang lebih ya Bu. Tapi karena ini ada untuk sesuatu yang pasti dan jangka waktunya 5 tahun, reksadana sih tetap kembalinya ke situ. Reksadanya apa gitu kan, ada jenisnya. Kalau ada waktu 5 tahun, maka pilihannya reksadana. Karena kalau tabungan kalah dengan inflasi. Nah, reksadana pun kalau 5 tahun kita bisa nyoba nih yang penghasilan tetap ataukah yang campur. Mana yang lebih aman, bagus tapi aman? Kalau reksadana sih karena kumpulan dari beberapa instrumen itu ya resikonya kan lebih. Ya? Risikonya kan disebar-sebar gitu. Tapi kalau misal untuk persiapan kuliah anak gitu kan, padahal kitanya masih hamil, berarti kan masih lama sekali, 17 tahun kemudian bisa ke saham. Ke saham, karena lama ya. Iya, bisa ke situ. Nah, jadi ini penting banget nih untuk anak-anak yang anak muda. Iya. Yang mungkin sekarang anak muda tuh mereka sudah pandai berkarya ya. Iya. Banyak mereka bisa menghasilkan uang dengan jalur-jalur yang mungkin dulu kita nggak kepikiran. Iya, betul sekali kan? Bu, karena paparan ya, paparan informasi yang luar biasa mudah diambil. Luar biasa, mengglobal luar biasa ya. Nah ini jadi tapi kalau kita juga nggak bisa membuat planning yang bagus, sayang ya. Tapi seumpama masih punya kesempatan lagi ya Bu. Kalau mau reksadana sebenarnya nggak monoton reksadanya aja nih. Misal masih butuhnya 10 tahun, tadi 17 tahun, nggak apa-apa nanti di kombinasi dengan emas ya bisa. Iya, jadi jangan tunggal. Karena masih panjang ya waktunya ya. Masih emas juga masih menguntungkan itu ya. Iya, tapi jangan berdoa emas naik terus ya Bu. Berarti ekonomi nggak baik-baik. Oh gitu ya. Dilema sebetulnya kalau kita simak emas itu. Gitu. Kalau emasnya naik terus, berarti ekonomi kita akan bagus. Indikator dari perekonomian. Oke. Padahal kita bahagia banget kalau emasnya naik. Kadang waktu naik jadi sekian. Padahal dulu kita beli paling cuma 1,5 ya. Kemarin sempat sampai 3 juta tuh, hore. Tapi di sisi lain, ya Allah, gimana coba? Iya. Di mana ya sebenarnya kesalahan-kesalahan mungkin yang dilakukan oleh orang-orang tua nih dalam konsep berpikirnya dalam yang paling sering ditemui konsep berpikir yang salah dalam mempersiapkan dana pendidikan anak. Oke. Yang pertama yang tadi nanti aja deh, gampang nyiapinnya, nggak usah buru-buru. Ada yang gitu berarti konsep terlalu santai. Yang kedua mungkin memilih instrumen investasi yang kurang pas. Misal anakku mau kuliah setahun lagi, begitu. Ada yang gitu. Ada rumah nih, ada tanah misalnya gitu. Aku punya duit, tak beliin tanah gitu. Kan belum tentu ngejual tanah itu cepet. Padahal anak butuhnya cepet gitu kan. Nah, ini harus dipertimbangkan juga. Ya belum tentu kita itu memiliki investasi berupa fixed asset ternyata tepat. Nah, tergantung itu. Oke. Iya, karena dia nggak liquid. Iya.
Jadi mungkin ya ketika kita itu masih merasa ragu-ragu dalam menentukan mana nih investasi paling tepat buat aku, konsultasi aja ya. Iya, kan gitu banyak. Ya. Saya senang gini ya. Bener dong, manfaatkan yang ahli-ahli berinvestasi, ahli-ahli membuat planning ya, ahli perencanaan. Karena kalau kita salah merencanakan sesuatu kan kita membuat lubang kesedihan sendiri gitu kan ya. Sebenarnya bisa kalau mau otodidak kan sekarang kan banyak, tapi dilihat dulu siapa yang memberikan saran. Karena sekarang semua kan investor bisa yang bukan pakar gitu ada gitu kan. Nah ini kita harus hati-hati menyerap informasi dari mana. Iya. Nah kalau kita nih misalnya aku tuh uangnya ya segitu aja gitu ya, nggak berlebihan lah. Itu mana yang lebih aku prioritaskan nih sebenarnya? Tadi kan ada disebutkan juga selain dana pendidikan ya kita siapkan dana pensiun, mungkin juga dana darurat gitu ya. Nah itu mana yang aku prioritaskan dulu? Oke. Dana darurat tetap utama. Karena itu pondasi kita harus mengamankan keuangan kita dulu. Yang salah satu elemennya adalah dana darurat. Karena di dalam dana darurat itu ada variabel juga kan. Dana darurat itu kan kalau udah menikah minimal 9 sampai 12 kali pengeluaran bulanan. 9 sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Pengeluaran ya. Iya. Pengeluaran bulanan itu juga termasuk kalau kita sudah ada sisian untuk nyimpen dana pendidikan anak. Jadi, udah ada di dalamnya? Iya, jadi bukan hanya spending yang konsumtif, tidak. Jadi ada cicilannya masuk di situ, ada kita mungkin bayar asuransi ada di situ, untuk sisian dana pendidikan anak di situ, untuk sisian pensiun. Berarti bukan hanya konsumtif kita aja, bukan ya? Betul, jadi jadi ibaratnya kalau maaf nih kita kena layoff gitu di PHK dan kita itu mesti mencari pengganti pekerjaan, kita tuh masih bisa survive sampai 12 bulan, berarti setahun mempersiapkan pengganti pekerjaan yang baru. Gitu. Jadi semua masih berjalan. Iya. Tapi ada orang bilang, waduh nanti akeh dong gitu, banyak dong yang harus kita siapin di dana darurat gitu. Iya betul. Itu kan lebih baik kita banyak di situ, kita aman, kita punya tameng di situ. Jadi dana pendidikan anak kita itu udah masuk di dana darurat ya? Betul sekali. Karena kan memang tiap bulan nantinya harus kita keluarkan gitu. Nah tadi itu kan disebut-sebut PHK tuh. Iya. Nah kan tadi kita udah planning ya. Iya. Udah ada planning per bulan kita harus segini untuk mencapai target kita. Iya. Tiba-tiba PHK tadi. Iya. Nah gimana nih waktu yang kita sudah nggak ada pendapatan? Nah itu tadi. Sepanjang kita punya dana darurat, berarti kita masih bisa survive selama 12 bulan hingga nanti kita punya. Berarti selama 12 bulan itu kita hanya mengambil dana darurat aja. Betul, kan? Itu berarti kita tidak bisa membuat tabungan ya. Betul, nggak apa-apa. Tapi setidaknya di saat emergensi kita nggak cari utangan, nggak bingung. Kita masih bisa hidup normal dalam tanda kutip sembari mencari penghasilan baru, sumber yang baru. Ini bagus, lebih bagus lagi. Iya. Kalau bentuknya kita tadi itu investasi. Dana darurat itu berisiko kalau diinvestasi yang fluktuatif. Jadi dana darurat itu ibaratnya kalau kita punya box. Berarti dana darurat itu di luar investasi kita ya? Iya. Tapi bisa begini. Investasi itu nggak masuk dalam perhitungan 9 kali 12 kali tadi tuh pengeluaran? Kalau mau bisa Bu. Kalau kita mau rigid. Jadi kalau setiap bulan itu kita udah terbiasa nih untuk konsumtif berapa, pendidikan anak berapa, investasi berapa, proteksi berapa, udah dikalkulasi itu nanti jadi faktor pengali 12 kali spending. Oh ya, itu benar-benar lebih aman kalau itu ya. Bukan hanya kita mengambil konsumtif aja, kan kehidupan kita itu kan all in seperti kita. Berarti misal ketika ada sesuatu kayak PHK ya, investasi kita udah jalan nih, kita sudah punya investasi gitu kan, karena setiap bulan kita sudah mengalokasikan uang untuk investasi. Iya, dana darurat masih punya. Dana darurat masih punya. Jadi investasinya aman. Iya, jadi kalau misal investasi bentuk saham, ya kita masih dapat kan tiap bulan. Iya, betul. Akhirnya. Jadi makanya kenapa dana darurat itu ditaruh di bawah ya, maksudnya di piramida keuangan tuh di aspek yang mengamankan keuangan. Jadi sebelum kita berinvestasi ataupun untuk tujuan keuangan yang lainnya, dana darurat kita tuh harus aman jumlahnya. Sehingga kalau ada apa-apa,
kita nggak ngambil nih dana-dana kita yang sudah kita alokasikan untuk hal-hal tadi, untuk investasi atau untuk persiapan pensiun, pendidikan anak, aman semua. Ya harapannya 12 bulan itu kita udah dapat sumber penghasilan yang lain. Betul. Iyalah ya, jangan nganggur kelamaan. Nah itu kan minimal sebenarnya dana darurat. Kalau kita mampu lebih lama lagi ya enggak apa-apa gitu. Jadi dana darurat kita besar ya. Kita kan berarti mungkin mengalihkannya, mungkin karena investasi kita tiap bulannya gede misalnya ya. Kan jadi dana darurat kita juga gede kan. Jadi sih aman ya, masih aman. Tapi kadang orang yang penting ada deh ya. Tapi bagi kita perencana keuangan, oke lah, nggak apa-apa 3 kali pengeluaran bulanan, nggak apa-apa. Yang penting kan ada, daripada orang nggak mikirin dana darurat. Padahal itu paling utama. Berarti dana darurat itu harus benar-benar dalam bentuk uang yang bisa ditarik setiap saat ya. Anytime. Jadi kalau kita ibaratnya kita punya kotak kaca, terus kan ada tulisan fire gitu, kalau kebakaran, kita pecah. Disitulah uang kita ya. Oh iya. Nah Bu Ida, kadang-kadang kita ini kan sebagai ibu inginnya itu kan memberikan pendidikan terbaik gitu ya. Nah terbaik, kadang-kadang kalau terbaik jadinya mahal gitu kan. Nah sebenarnya gimana nih kita dalam menentukan mana nih yang aku mau pilih untuk anakku gitu, yang paling mahal atau yang murah gitu? Terbaik memang relatif nih ya, relatif. Tapi harapan saya terbaik itu harus disesuaikan dengan kemampuan. Jangan melihat, aduh temanku bisa nyekolahin anaknya di sekolah swasta yang mahal sekali, kemudian masa sih aku kalah gitu, jangan. Pokoknya jangan memakai ukuran sepatu orang lain lah ya, pakai ukuran kita aja. Kan biasa kalau arisan kita gitu ya, kamu sekolah di mana gitu kan? Di sini hebat sekali di situ gitu kan ya. Di situ baik loh Jeng, anaknya di situ ya Jeng. Gitu. Mangsaku berapa per hari? Biasa mama begitu kan. Betul sih, tapi kembali lagi jangan sampai nanti kita memaksakan diri harus ikut temen dengan sekolah yang mahal, ternyata kita nggak mampu, malah nanti korbannya anak, ternyata kita ngebayar SPP-nya nggak rutin. Nah itu nanti kan kena sanksi sosialnya anak pasti. Malu ya. Iya, karena nanti ujian disendiriin atau malah nggak dapet kartu ujian gitu kan, kasihan. Jangan-jangan malah gini juga, karena kita mau mempersiapkan nih pengennya yang paling mahal nih di sekolah yang paling mahal, kan jatuhnya kita menyiapkannya jadi harus banyak. Nah terus malah berhutang. Gimana? Aduh itu dia kan bisa jadi seperti itu ya. Jangan, kembali lagi lah ke kemampuan kita tuh bisa jalan seberapa jauh gitu. Intinya tadi fokus aja pakai kacamata kuda. Jadi kita fokus sama kemampuan keluarga kita. Karena sekolah yang bagus belum tentu harus mahal. Jadi memang perlu kita harus mensurvei satu persatu. Berarti memang kita itu jangan tidak perlu merasa validasi dari orang lain. Betul sekali. Nggak penting validasi orang lain ya. Sakit nanti ya. Jatuhnya kan gaya hidup kan ya. Terlalu banyak gaya. Jatuh. Repot sendiri. Karena tadi untuk pendidikan anak itu nggak setahun 2 tahun, tapi 18 tahun Bu Nani. Kalau kayak gitu terus gimana kita nanti? Nah sebagai keluarga muda kan pasti punya cita-cita bisa beli rumah, ya kan? Tapi kalau misal dia juga pas dapat rezeki hamil, gimana nih memprioritaskan, mau beli rumah dulu apa mau nyiapin dana pendidikan dulu gitu. Itu ya dilema ya. Tapi seumpama nih saya kurang paham, semoga Pak Sutri sekarang itu well prepare gitu. Jadi bukan yang yaudah sebisanya Tuhan tuh ngasih kita hamil kapan, saya hamil kapan gitu. Kan sebenarnya bisa di planning nih ya. Barangkali ada yang begitu. Barangkali kalau di planning mungkin pilihan pengen punya rumah tinggal sendiri tidak masalah, fokus ke situ dulu. Tapi kita tahu bahwa punya rumah tinggal itu memang butuh dana yang tidak sedikit. Apalagi di Indonesia nih ya. Sekarang rumah mahal. Nah, atau barangkali kita bisa prioritas fokus ke pendidikan anak. Kalau ternyata orang tua kita tuh provide loh, dan tempat tinggal di sini aja, biar kamu tuh gajinya fokus buat pendidikan anakmu. Jadi kan kita mesti mengandalkan orang tua. Tapi kadang ada yang begitu kan ya. Jadi kalau mau milih,
mana prioritas rumah ataupun pendidikan anak, nanti kembali lagi ke prioritas pasangan. Tapi jika semisal seperti kehidupan saya dulu gitu, yang harus merantau, terus kemudian Tuhan ngasih rezeki hamil, jujur ya agak pantang-panting, apalagi penghasilan kan belum terlalu besar gitu. Tapi ambisi untuk punya rumah, masa jadi kontraktor terus gitu ya. Benar. Nah, ya pilihannya frugal living. Mengesampingkan semua yang diingin. Sebenarnya bukan ingin, saat itu masih tetap butuh gitu. Tapi kita berusaha hidup minimal gitu ya, supaya semuanya bisa jalan beriringan. Berat. Yang didapat rumahnya ya ala kadar dulu, yang penting kan punya rumah sendiri gitu. Tapi rumah dulu ya. Ya tergantung lagi. Jadi kembali lagi nanti prioritas dari pasangan tuh mau mana dulu, karena kan tadi kondisi beda-beda. Ini gitu. Penting kalau kita tuh punya saudara banyak, punya teman banyak ya. Jadi pas lapar main ke rumah temennya, dapat rezeki makan, lumayan uangnya bisa untuk yang lain. Kalau keterusan nanti kita dicap nih, waduh kalau nanti ada ide yang main, hati-hati ya, tutup pintunya. Dan sekarang juga banyak makan siang gratis. Nyari sisian MBG. Aduh. Intinya setiap orang pasti punya perhitungan sendiri-sendiri ya. Dan menurut saya itu tidak ada yang salah ya. Tidak ada yang salah, karena yang tahu pasti kondisi kita pasti hanya kita sendiri gitu ya. Dan kenyamanan hidup seperti apa yang tahu juga kita sendiri gitu. Yang jelas diusahakan dua-duanya itu semampunya kita untuk bisa dicapai gitu kan ya. Punya rumah sendiri akan lebih baik daripada kita nggak punya rumah. Dan pendidikan anak juga penting untuk masa depan anak. Betul. Intinya adalah kita itu setting goals aja. Kita punya tujuan nih, mau apa gitu. Kita bicara dengan pasangan, ngomong baik-baik. Kita catat nih tujuan itu bukan hanya aku pengen, tapi kita catat timelinenya juga ada. Spesifik sampai dana-dananya pun berapa itu harus kita bicarakan berdua. Jadi ini kan kita jadi galau ya. Kan dua-duanya penting gitu ya. Sementara pengen rumah, pengen pendidikan anak juga terjamin gitu. Nah, gimana nih Bu Ida? Kalau rumah dulu aja deh, pendidikannya nanti. Kayak gitu, siapa tahu dapat beasiswa. Tapi kalau pendidikannya TK kan nggak ada beasiswa. Bisa pendidikan TK-nya nanti TK pemerintah kan juga gratis ya. Jadi kalau mana dulu nih, mau beli rumah dulu atau nyiapin pendidikan anak, sebetulnya tidak ada harus A dulu atau B dulu gitu. Nah itu tergantung dari pasangan. Suami istri mau memprioritaskan mana dulu. Kalau memang mau rumah gitu ya. Kalau rumah dulu berarti kita juga harus tahu rengkuhan kita bisanya rumah yang seharga berapa, yang supaya nanti barangkali kalaupun mau KPR angsurannya itu nggak terlalu banyak, sehingga masih bisa nyisin untuk dana pendidikan anak. Betul. Kan kita pengen jalan-jalan juga ya. Oh gitu. Aduh, sepertinya kalau pasangan muda nih kalau pengen keinginannya banyak, sementara kemampuannya terbatas, jalan-jalannya mungkin ke sebelah aja. Iya, belum bisa jauh-jauh. Prihatin dulu katanya. Betul. Harus mau prihatin. Tapi kecuali memang anaknya seseorang nih yang lahir langsung kaya ya. Nah, beda nih. Honeymoon aja udah kemana gitu ya Bu ya. Dana pendidikan udah ada deh, cari eyang gitu. Ya belum juga honeymoon. Pernikahannya aja udah miliaran. Nah itu dia, ya Allah. Bisa nggak ya kita nanti? Tapi aku nggak pengen deh kayak gitu. Biar anak struggle sendiri. Karena semua nanti punya kenangan ya. Nggak pengen karena nggak bisa guys. Jangan. Bismillah. Ini mendidik anak supaya itu tadi struggle gitu ya. Iya, jadi gitu Bu. Jadi tidak bisa kita patok mau mana dulu. Memang kembali ke prioritas masing-masing, karena rumah juga penting, pendidikan anak juga penting. Gitu. Dan diusahakan bisa kepegang dua-duanya ya. Harapannya begitu. Ya, kita memang harus bekerja keras. Iya. Karena masih muda ya. Iya, betul banget. Kalau jangan sia-siakan masa mudanya untuk yang negatif ya. Sebenarnya banyak energi yang kita punya ketika kita tuh muda. Cuma kadang-kadang kita itu kurang struggle aja deh kayaknya tuh.
Tapi anak sekarang semoga lebih struggle ya, karena bisnisnya banyak. Iya, mereka itu kayaknya yang kita lihat sepertinya cuma main HP, ya, cuma rebahan-rebahan, tapi tahu-tahu uangnya banyak ternyata, gitu ya. Karena ada bisnis-bisnis yang di situ yang kita nggak ngerti, tapi mereka ngerti. Shadow bisnis gitu ya, loh. Oke, Bu Ida, saya ada pertanyaan cepat. Aduh, cerdas cermat bukan ya? Ya, seperti itulah ya. Yang lebih cepat akan dapat hadiah. Ya, tapi nanti artikulasinya diminusin ya. Aduh, ini bahaya nih. Yang kapan itu? Oke. Pertanyaan pertama. Iya. Tabungan bank konvensional atau reksadana? Nah, tergantung nih peruntukannya untuk apa. Kalau untuk dana darurat memang kita perlu yang liquid, mau tidak mau ya tabungan. Walaupun reksadana pasar uang juga bisa gitu. Nah, itu tidak bisa diputusin, harus lihat tujuannya untuk apa. Gitu ya? Iya. Oke deh. Jadi nggak bisa diputus kan? Ya, tenang ya. Pertanyaan kedua. Asuransi pendidikan atau investasi mandiri? Nah, ini kembali lagi kebutuhannya lagi. Mungkin nggak bisa jawab cepet ini ya. Agak ada sedikit penjelasan boleh? Ya, boleh. Saya bisa menerima penjelasan. Ya, gini, ada yang bilang nggak cocok biaya pendidikan anak untuk persiapannya ambil asuransi gitu. Tapi terkadang ada yang mohon maaf nih ya, pasangan suami istri yang mana tulang punggung ini relatif di Indonesia adalah laki-laki gitu, yang usianya mungkin lebih jauh lebih tua daripada istrinya. Nah, kita perlu nih proteksi juga, tambahan proteksi. Jadi kalau pakai asuransi pendidikan itu nanti kalau ada apa-apa dengan tulang punggung, ya pendidikan itu kan akan di cover oleh pihak asuransi. Oh ya. Iya, itu jadi jawabannya tergantung lagi nih, kita lihat kondisi lagi. Jadi di keuangan itu sebenarnya nggak ada jawaban tepat A, B dan C. Tergantung kondisi per keluarga itu seperti apa. Iya, kalau semuanya so far so good, ya memang untuk investasi jangka panjang kita nggak, apalagi untuk pendidikan jangka panjang gitu kan ya, kita memang nggak ideal kalau pakai asuransi pendidikan. Kalau memang kita, maaf nih, tulang punggung keluarga kita itu sehat, usianya memang masih produktivitasnya panjang gitu, investasi. Tapi kalau kan ada ya, kayak saya dengan suami itu kan selisihnya paling jauh nih. Berapa tahun? Aduh, ini dibongkar nih. Saya selisih 6 tahun, 12 tahun. 12 tahun. Jadi gitu. ya, saya kombinasi, ada asuransi pendidikan. Berarti kemarin ada reksadana. Tapi ketemunya udah kerja, jadi nggak jalan sama om-om. Gitu ya. Iya. Jadi saya kombinasi, Bu Nani, jujur aja, ada asuransi pendidikan, ada reksadana. Karena memang tujuannya investasinya untuk anak nanti kuliah. Ya, kalau Bismillah untuk yang SD, SMP, ya masih insya Allah masih bisa dijangkau gitu. Kalau kuliah kan, aduh, banyak sekali ternyata sekarang. Baru masuk ini kan, baru selesai kemarin. Apalagi kalau masuknya di fakultas favorit ya. Betul. Iya, lebih itu perjuangannya panjang. Betul. Iya. Oke, pertanyaan ketiga. Masih ya? Masih dong. Sekolah swasta mahal atau sekolah negeri plus les privat? Oke. Kalau memang kita keuangannya itu cover, tapi belum tentu sekolah swasta mahal itu juga bagus ya. Kita harus lihat dulu nih, apa kurikulumnya bagaimana, environmentnya seperti apa, sumber daya manusianya seperti apa. Tapi semisal ada swasta mahal dengan kriteria yang tadi oke semua, jujur aja saya pribadi pilih yang swasta mahal karena sudah nggak kepikiran untuk ngeles-ngelesin lagi dan sebagainya. Nyari les. Tapi kembali lagi ke kemampuan ekonomi lagi. Iya, karena belum tentu sekolah negeri itu tidak baik, belum tentu sekolah mahal itu baik. Gitu. Jadi ya, yuk kembali lagi ke kemampuan dan kita tadi window shopping, mencari info sekolah-sekolah itu lebih teliti lagi. Jangan ikutan teman pokoknya.
teman saudara dan begitu. Iya. Ternyata begitu ya. Iya. Jadi tidak ada jawaban yang pasti sama. Iya. Ya, antara orang satu, orang dua, orang tiga. Betul. Jawabannya menyesuaikan kebutuhan masing-masing. Iya, kebutuhan dan kemampuan. Kemampuan masing-masing. Iya. Oke. Sepertinya sudah malam. Iya. Cukup kayaknya ya ngobrolnya. Iya. Banyak sekali ilmu pastinya dan pasti akan memberikan kemanfaatan yang luar biasa kalau kita mau mempraktekannya. Jadi jangan didengerin aja ya, dipraktekkan. Terima kasih banyak Bu Ida waktunya dan ilmunya. Ya, semangat menyiapkan dana pendidikan anak. Bu Nani udah selesai? Belum. Oh, belum. Saya masih. baru mulai yang mahal. Iya. Mantap ya. Iya, semangat. Oke, bersama kita mempersiapkan dana pendidikan anak kita. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.